Perempuan umur 23 tahun datang berjalan terlihat lemas, dipapa oleh suaminya. Menikah 4 bulan lalu, terlambat haid 3 minggu, dan sudah tes kehamilan. Mengalami nyeri perut dan perdarahan sejak pagi dan bertambah keras sejak 2 jam yang lalu. Beberapa kali ganti pembalut di rumah dan juga berceceran di lantai. Action. Pak, tolong ini menantu saya lemas. Tolong. Masih dikit tapi tolong. Kak Bintu. Baru sakit. Ada yang bisa bantu? Ini lemas. Untuk perawat Alin bisa bantu untuk ambilkan keluarga emergensi dan juga tes data finalnya ya. Iya, baik bidan tidak. Untuk suaminya bisa duduk sama Met. Kan nggak kelihatan. baik ibu bapak perkenalkan saya Rina dari tugas pada hari ini. Saya izin untuk bertanya beberapa pertanyaan ya agar kami juga bisa mendiagnosis dan juga melaksanakan penelaksanaan yang sesuai dengan kondisi ibu sekarang. Apakah ibu dan bapak bersedia? Saya izin bertanya nih untuk lama menikahnya ibu dan bapak kapan sih? 4 bulan. Untuk mens terakhir dari ibunya kapan? 3 bulan yang lalu. Untuk pendarahan yang keluar sekarang bagaimana ibu? Dari kapan berlangsungnya? Dari pagi. Sebelumnya dari 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Disertai nyeri ibu? Nyeri juga? Nyeri. Untuk bapak bisa tahu ditenangkan di ini. Ibu, saya akan cek juga pada pendarahan ibu. Ibu bisa tolong diangkat. Saya pasang underpad ini. Bisa agak ditekuk juga kakinya. Tolong bapak ya. Aku dari sana harusnya pojok sana nggak sih?
Baik, Bidan Vira, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Bagaimana untuk hasilnya? Hasilnya tekanan darahnya itu 90 per 60, nadinya 24 kali per menit, pernapasannya 32 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Tolong bantu untuk didokumentasikan juga ya, perawat. Oke, baik, Bidan Vira. Ibu tidak ada kesulitan nafas ya, Bu? Kesulitan bernafas ya, Bu ya? Baik, Bu, Bidan Vira, untuk pernapasan Ibu tidak ada yang baik. Untuk Ibu dan Bapaknya tadi juga saya sudah dibantu oleh perawat saya untuk mengecek tanda-tanda vital, kemudian saya juga sudah cek untuk pendarahannya. Jadi saya izin menginformasikan bahwa kemungkinan Ibu mengalami keguguran karena pendarahan yang terlalu banyak, sekitar 200 ml. Jadi untuk tindakan yang lebih lanjut saya sarankan untuk kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih memadai fasilitasnya untuk penanganan yang lebih optimal juga untuk ibunya. Bagaimana Ibu dan Bapak, apakah bersedia? Bersedia. Baik, tolong ditunggu sebentar ya Ibu Bapak, saya siapkan untuk rujukannya. Halo, selamat pagi. Saya dari administrasi Rumah Sakit Pangalia. Ada yang bisa saya bantu? Baik, selamat pagi. Tolong sambungkan ke bagian UGD. Baiklah, pasien bisa ini baiklah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Mungkin saya izin untuk melaporkan bahwa perawatan terlebih dahulu dengan Vira. Saya sedang adaptasi mandiri. Untuk pada pagi hari ini, saya mendapatkan pasien ibu hamil yang dimana setelah saya cek itu terjadi perdarahan dari tanda-tanda vitalnya. Saya cek juga kemungkinan kemungkinan terjadi keguguran atau abortus juga karena pendarahannya itu sebanyak kurang lebih 20 ml. Untuk itu saya ingin merujuk pasien sekarang. Apakah bisa? Ya bisa. Pasiennya bisa segera dirujuk ke rumah sakit ini karena di UGD saat ini sedang ada dokter kandungan yang bertugas dan akan kami sampaikan mengenai rujukan ini dan kami akan mempersiapkan alat serta tim medis lainnya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Iya, sudah. Kalau begitu saya izin untuk merujuk ke rumah sakit sekarang gitu. Baik. Terima kasih. Ibu Vira, apa saya perlu pasangkan oksigen Iya, sebelum dirujuk? Iya, silakan dipasangkan terlebih dahulu. Saya juga perlu pasangkan instrumen juga. Baik, Ibu Bapak, sembari kita menunggu untuk transportasi rujukannya, tim saya akan membantu untuk memasangkan oksigen dan juga infusnya. Terima kasih, Pak. Ibu, untuk infusnya boleh dibuka, Bu? Boleh. Pakai blazer. Tapi jadi lupa buka. Jadi ini karena kalian belum belajar pemasangan infus ya. Jadi ini sekalian saya perlihatkan bagaimana cara pemasangan infusnya. Yang mana bisa? Daftar tilik saya sudah bagikan ya. Nggak ada memori. Yang lain nggak kelihatan atau gimana caranya? Berdiri.
Ini satu video untuk semua gitu. Ya. Tuh di sana tanda tangannya kan semuanya terlihat. Iya, aku di sini ya. Jadi ini Ini mungkin Udah iki. yang di YouTube kita sudah ada sebenarnya. Dah, please dah. Oh, jadi. Mampus dah. Diserang satu angkatan satu prodi. Gini, gemes-gemes. Bagi ya weh. Tidur aja. Duduk, kamu apa tidur? Daripada duduk nanti malah nggak kelihatan sama sekali. Ini yang penting, ini dikeratkan dulu ya. Ini kita tutup, jangan sampai nanti ada infusnya, cairannya langsung keluar begitu kita tusuk. Jadi ini tutup dulu. Oke, baik lagi anjir. Sampai keluar gitu ya, Bu? Ya, jadi ini sampai keluar. Kenapa ditinggikan? Karena nanti airnya pasti nggak akan sampai muncrat banget. Dia akan pelan-pelan baru naik. Nah, itu baru kemudian kita buka sedikit biar tahu ini udah keluar apa belum. Oke, kita Memastikan di sini tidak ada udara lagi. Nah, ini ada udara, jadi kita harus keluarkan lagi kalau ada udara. Pasang torniket itu 15 cm dari 10 sampai 15 cm dari tempat kita akan memasang. Jadi lihat dulu nih, vena yang kira-kira target kita yang mana. Pada setiap pasien kadang-kadang berbeda anatominya. Yang besar itu di sini. Coba lihat nanti punya kalian masing-masing. Sini nih, ibu jari. iya nih. Ya. Biasanya yang besar di sini dan lurus, dia agak panjang sehingga memudahkan. Tapi beberapa orang di sini nggak kelihatan, sehingga dicari yang di sini. Kelihatan di sini lebih kecil, agak pendek, agak susah sebenarnya. Bagusnya yang di sini panjang dan lebih besar. Tetapi beberapa orang itu nggak kelihatan.
Bukan ya, ini jempolnya di kemudian jadi perhatikan ujung yang tajam itu menghadap ke atas. Ujung tajam menghadap ke atas, kemudian memegang aboket tidak boleh di sini. Ini akan lepas. Pegangnya di bagian yang keras. Sehingga walaupun kita nanti tusuk dia tidak akan terlepas. Yang kita pegang bagian yang keras. Ya. Kemudian kita akan fiksasi dulu. Tadi sudah didesinfektan, kemudian difiksasi. Kemudian masukkan dulu. Masuk ke vena, baru kemudian diselusuri. Cari arah venanya ke sebelah mana ya. Nah, setelah masuk vena, baru kemudian ini dilonggarkan. Masukkan perlahan. Keluarkan lagi, masukkan lagi. Keluarkan lagi, masukkan lagi sampai habis. Ini begini tidak akan keluar darahnya, tapi kita perlu cek bahwa darah benar-benar keluar setelah kita buka. Buka sedikit, darah akan mengalir ke sini sampai di batas yang hijau ini. Nah, kalau sudah kelihatan keluar darah cukup banyak, berarti kita yakin bahwa sudah masuk ke dalam vena, jarumnya udah masuk ke vena. Baru kemudian kita dorong sedikit. Tapi tidak juga habis ya. Karena kalau kita habiskan begini akan menusuk ke vena yang atas. Kita tidak ingin itu. Yang bagian yang lembut tadi aboket sudah ada di dalam vena, sehingga ini tidak perlu didorong habis. Hanya untuk menutup lubangnya supaya darahnya tidak keluar. Ini aman. Setelah ini kita buka. Tekan sedikit di sini, darahnya tidak keluar. Begitu titik jabut, ini ditekan, darahnya tidak keluar, kita tutup. Baru kemudian masukkan. Keretkan. Kemudian kita cek apakah ini sudah mengalir dengan lancar. Ya, ini saya tidak buka karena ini sudah rusak di dalamnya. Nah, ya, kalau sudah lancar keluarnya, baru kemudian kita atur tetesannya. Biarkan dulu supaya dia mengalir. Dan kita fiksasi. Setelah itu kita lanjutkan atur. Karena sudah terfiksasi, biasanya di sini juga ditulis kapan tanggal dan jam pemasangan. Tanggal aja biasanya. Kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan. Sudah selesai, infusnya sudah saya pasang dengan terima kasih Bidan Aura dan juga perawat Alin untuk pemasangannya. Untuk Ibu dan Bapak sudah saya persiapkan juga untuk rujukannya. Sekarang kita tinggal menunggu kendaraan untuk rujukan. Oke, dari Ibu Bapak.
Sudah selesai. Ya, oke.